Dek, jenengmu sapa? Jenengmu, Nunu, Lulu, jarane wakil gubernur arek iku nek nyanyi kaya wiritan. Santri, Cak, santri. Iya, nyeneng lagi. Sing diguyu kon jare wiritan. Terus bisi aku, pong gurung telat tak rabi Cak. Ngono to. Mangin bisi aku. Loh, Cak, Pak Wakil Gubernur ini Pak D-nya teman saya. Oh ngono ya. Mbak Ii, jauh. Oh iya. Wes karo masih mama ya. Oh iya. Tepuk tangan. Oke. Kita masih punya 2 kelompok, Cak Suko. Pak Wakil Gubernur harus kita eman-eman ya. Dia masih punya cita-cita yang jauh, yang panjang. Tenggorokannya agak sakit dan dia jadi ojo dikon nyanyi ya. Aku seru lah kualitasnya itu iki. Saya jadi ada 3 macam manusia dalam hubungannya dengan nyanyi atau lagu. 1, orang yang bisa nyanyi. Ini variabelnya banyak ya, ono sing iso nemen, ono sing tepak, ono sing. Tapi pokoknya siji, nomor 2 wong sing gak iso nyanyi. Ya. Nah, kategori ketiga, wong sing ojo sampak nyanyi. Jogon nek perlu mengerahkan tentara 300, pokoknya ojo sampak metu gitu. Gitu ya. Oke. Kita eman-eman beliau, tolong kasih beberapa nasihat kepada adik-adik ini, calon-calon pemimpin. Mari ngono Cak Saipul, Gus Ipul mulih gak apa-apa ya. Soalnya meneh kudu nyambut gawe gak koyo dapurmu iki ya. Ayo. Saya itu seneng, terus terang acara yang seperti ini buat kami penting untuk ngrungokno barang-barang sing gak enak itu. Enggak enak metu kabeh iki asli metu kabeh. Asli sing gak enak-enak sumpah metu kabeh. Wes iku enak itu dirungokno, direnungkan. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukurlah ada Kiai Kanjeng ini. Sebab kalau nggak ada Kiai Kanjeng ini Cak Nun di dalan-dalan kono nek karo-karoan mimpin demo ngejak presiden supaya mudun semua kabeh. Balas kesempatan. Ini ada Kiai Kanjeng Cak Nun seperti ini luar biasa menurut saya. Manfaatnya besar lah. Sudah 22 tahun ya Agung teman-teman ini Kiai Kanjeng ini sudah 22 tahun. Saya waktu Cak Nun mulai merintis saya dampingi waktu. Iya. Saya ikut mengikuti lah prosesnya. Ini tanya sama teman-teman sebagian masih ada. Ini ya betul ya. Cuman waktu itu saya bagian angkat-angkat. Jadi angkat-angkat speaker, angkat-angkat karena pingin ya dapat banyak lah dari Cak Nun itu. Ya berangkat dari situ ya, ngangkat-ngangkat ya jadi sopir, ya jadi macam-macam. Ya waktu pacaran juga saya ya lihat gitu dari jauh waktu bikin sabrang gitu. Ya. Jadi itu waktunya luar biasa Cak. Jadi menurut saya luar biasa lah staminanya dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti ini. Kabeh wong dipisui. Ya ndak presiden ndak siapa dipisui. Kabeh itulah Cak Nun. Jadi ini satu kekuatan yang diperlukan untuk bangsa ini. Jadi ya tetap harus dirungokno yang seperti terutama yang di pemerintahan ya kayak saya ini sekarang perlu dirungokno biar kita ndak tuli ya, biar hati kita terbuka ya. Memang gak enak kadang-kadang ya gak enak. Mulai mang wis kudu mulai saja nih Mulai mang kudu mulai saja nih tapi ada sesuatu yang lebih besar lah. Untuk kalau kita mau terbuka, mau jujur melihat hal yang seperti ini. Bisa jadi ini akan memperbaiki kita semua, memperbaiki bangsa ini. Tidak semuanya kata Cak Nun tadi bisa kita cerna dalam majelis yang seperti ini. Tapi setidak-tidaknya server kita ini jadi baik.
Ini tadi kayak ini kan ditandani server kan, Pak. Jadi cara berpikirnya digali terus ya. Atine dibuka, sampai syahwat-syahwatnya barang dimunculkan. Jadi ini semua diaduk-aduk menjadi sesuatu yang menurut saya insya Allah lah ada manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Saya dulu pernah seperti adik-adik juga. Awalnya saya juga pendengar. Awalnya saya juga mengikuti seperti adik-adik ini yang nonton. Ya kapan munggah di panggung lah. Kapan nonton dari situlah semuanya itu. Dan ini alhamdulillah adik-adik sudah berani naik. Ini sudah angkat tangan, mungkin ini sudah luar biasa ini, sudah top itu, sudah. Menurut saya dulu waktu mahasiswa masih belum berani seperti itu. Tapi mahasiswa sekarang luar biasa dan saya percaya salah satu yang hadir di sini nanti kalau jadi presiden, insya Allah akan jadi presiden yang utuh. Presiden yang utuh itu penting. Terima kasih Janun, madul. Oh wis cukup mik. Meteni. Meteni. Jadi kemarin ada teman saya begini. Kan pakai ini. Tato gini. Putus-putus. Putus-putus atas kabelnya, putus-putus. Dikasih sama panitia yang ini, enggak mau dia. Sampai jangan bohongi saya. Ini ada kabelnya aja putus-putus, apalagi yang tidak ada. Enggak mau dia diganti tuh. Ada kabelnya aja putus-putus, diganti yang tidak ada kabelnya. Dan Janun yang terakhir begini. Adik-adik sekalian ini penutupnya begini, bahwa majelis seperti ini, forum seperti ini adalah pengingat buat kita semua. Bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada yang membuat kita. Oleh karena itu kebiasaan ingat ini penting. Termasuk nanti kalau punya istri, buat yang laki-laki. Atau buat yang putri punya suami. Saya punya teman kemarin Jangan. Sudah kawin 10 tahun. Dia biasa naik motor. Rame-rame begal kemarin dia sama istrinya. Setelah itu beli bensin. Setelah beli bensin dia pergi. Diuber-uber kongkon mandek. Terus khawatir dianggap begal. Tambah banter. Sampai akhirnya kira-kira 5 kilo baru dia bisa berhenti. Sampean Pak kongkon mandek terus saya. Saya takut Pak, saya pikir sampean mau begal. Maksudnya apa Pak kok nyuruh saya berhenti? Saya cuma mau ngasih tahu sampean kalau istrinya sampean ketinggalan di pom bensin. Nah, kemudian yang kedua, pesan buat yang mau cari istri. Carilah istri yang memang bisa mengelola rezeki dengan baik. Bisa mengelola nafkah dengan baik. Teman saya ini, teman saya ini ngasih istrinya uang 50.000. Tolong dek ini buat belanja seminggu. Kata istrinya, Mas jangankan seminggu 50.000 Mas. 1 tahun saya siap. Loh caramu belanja gimana? Saya belanjakan kalender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak. Saipul ini kan Pasuruan aslinya. Jadi rotok Madura dede. Dan nek Madura aku tak gede no atine. Jadi cara saya, masuk aku kata awakmu ngene Pul. Loh, Gus Ipul Masya Allah. Masuk ngono aku. Masuk ngono aku. Masuk, kan begitu ketemu tak, kan ngono ta. Itu kan lebih tinggi dari kalimat thayyibah, kan begitu. Nek aku Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gak cocok dapuramu kok dikane ngono. Gak cocok. Berarti nek wong Madura gitu digedani ana Madura. Sepurane ya rek, sabar ya. Madura Pak Sepuri tangane ngene Mas, cendelo. Kondektur lewat Pak. Tolong Pak, tangannya jangan keluar jendela. Nanti kan kalau ada tiang ambrol sampean tangannya. Tangga kita. Ono wong lihat meneh Pak, sampean nanti kan pedot iku nek ono jembatan. Ngene dong. Ya aku wedi nek Saipul ngene iki lho. Kita harus tahu
dia juga punya rakyat yang di Madura, cara memperlakukannya itu harus tahu. Jadi caranya ngomong ini, Pak, tolong jangan keluarkan anggota badan sampai nek tangane metu engko ono jembatan ambrol jembatane. Oh iya iya iya. Ah ngono kae mlebu dhek. Ngono. Ngono nek kon ngomong pedhot tangan sampean ngene dhek. Ngono gak. Dadi gak kira gelem itu lho. Itu sifat orang Jawa Timur ta asline kan gitu. Ya apa? Memang ada beda adat, beda kebiasaan, beda juga bahasa, itu kadang-kadang juga penting. Saya kemarin di Sampang, Madura. Loh, saya di sana 3 bulan ya, waktu pilihan gubernur putaran ketiga itu. Nginep di sana. Saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya banyak, 8. Saya tanya, Bu, kenapa enggak masuk KB biar anaknya enggak banyak-banyak? Bu, gimana Pak Wagub? Karena masuk KB jadi anak. Pun tak masuk KB, tak nyaman Bang. Ya teman sekalian, mudah-mudahan ini tetap ini menunjukkan bagian belajar berdaulat ya. Gak acara kudu ngene, kudu regulasi ini macam-macam. Oke, regulasi penting, tapi lebih penting dari pagar adalah sawahnya, gitu ya. Jadi jangan sampai negara, sistem atau apapun lebih mementingkan pagar daripada tanamannya. Tanamannya lebih penting tapi tetap harus ada pagarnya. Nah, para ulama konsentrasinya biasanya ke pagar, pemerintah ke pagar, tidak konsentrasi untuk tanaman dan sawah. Lah ngono mulane wakil gubernur Rene itu untuk justru menikmati bertanam kayak ngene iki. Gitu sampai alang-alang ditokno teko cangkeme sembuhan. Jadi ini tak ceritanya terakhir ya, beliau tadi bener ngomong ini. Aku ngomong aja nih bisi Bul, aku naik gak karo Kiai Kanjeng Bul, kon ro dhewe to kelakuanku. Wong Pak Harto tak dukno, Gus Dur tak unggahno, mari ngono modon aku sing nampung sing ngeterno mulai teko istana. Lah nek keadaan koyo ngene iki mosok aku trimo sejane. Mulane aku karo Kiai Kanjeng karo Mak Yai cek gak muring-muring di Jakarta. Iki nek gak ono iki aku sembuh tak dukno presiden piro ae iki ngono aku. Lah saya pul ro iku. Mangkano iki aja bubar. Terus enggak bubar. Janun gawat pindah di jalan-jalan. Oh sampai bal-balan nih lho Pak. Bal-balan ini jarno ae. Lek bal-balan terus dihentikan nanti jalannya bal-balan ini jalan-jalan. Ya sama dengan ini ya sudah biarin. Karena forum seperti ini semuanya diutamakan, isinya diutamakan, bungkusnya juga diutamakan. Orang ngomong isi tok kadang-kadang jenuh, orang ngomong bungkus tok juga ya dangkal. Itu seperti BH dan isinya lah. Itu dah. Sama-sama penting. Iya. Ya apa jelasnya. BH dan isinya jelasnya. Bul, ayo tak. Sing rada detail nek cerita iku. Maksudnya ya apa BH dan isinya iku? Iya, isinya penting, BH-nya juga penting. Gitu, artinya, Keris manjing warongko. Gitu? Iya. Nek keris tok engko bahaya, nek rongko tok ya gaya apa lah. Iya betul. Ya itu jadi semua kena, harus dua-duanya. Apalagi zaman sekarang kemasan itu penting. Jilbab juga harus bagus, jilbabnya yang menarik, yang keren. Jadi kelihatan. Tapi jilbabnya apik, bungkusnya apik, tapi nek jerone gak mati apik kan. Ya. Loh, ya. Nah ini substansi. Ya tapi jerone apik, tapi kalau bungkusnya jelek orang tidak akan menarik. Saya contoh ya. Saya punya teman. Kebetulan dia ini UMKM. Jadi dia UMKM, jadi dia jualan kacang. Bungkusnya asal-asalan Mas Abram. Bungkusnya kacangnya enak, tapi bungkusnya asal-asalan akhirnya lakunya sehari cuma 2 bungkus 3 bungkus. Setelah kemasannya dirubah menjadi lebih menarik, keren. Itu akhirnya sehari bisa 25 bungkus, padahal isinya sama. Isinya sama, tapi bungkusnya menarik.
Tapi kalau cuma bungkusnya yang baik, orang akan beli sekali, setelah itu nggak akan mau beli lagi. Itulah pentingnya isi dan bungkusnya. Isinya penting. Nah, bungkusnya saya mau Cak Nun minta detail. Bungkusnya juga harus inovatif. Ya gak iso bungkus itu cuma pak mandek ya. Terus ya nggak berubah, harus dinamis. Bungkus itu dinamis. Contoh BH ya. BH itu enggak ini ngomong ini BH itu kan juga inovatif. Coba BH zaman mbah-mbah kita dulu. Itu kan rumit sekali itu. Rumit sekali. Itu tampare akeh burine ngene iki. Mbah zaman. Rumit. Loh enggak, ini dulu saya mbah-mbah saya kan pakai itu. Ya yang burine tampar iki lho, jangan sing ngene kok ya. Gawene angel. Nyopote angel. Warnane yo kusam. Nah, tapi ini BH yang terbaru ini masih diproduksi, minggu depan akan di launching. Itu BH pakai remote. Wah, ini bungkus yang inovatif ini. Nah, ini menghadapi MEA ini, masyarakat ekonomi sehat. Ini penting untuk memikirkan isi dan bungkus. Selamat malam. Oke, tepuk tangan ya. Jelas ya keahliannya di bidang. Oke. Ini untuk terakhir ya, saya ingin menjelaskan. Beliau ini dulu wartawan dan manajemen di Detik. Dulu kalau tidak ada Detik, setiap hari apa terbitnya, setiap hari Rebo tidak ada reformasi. Karena Detik yang maju habis-habisan, dan saya menulis setiap minggu, dan aku ngomong kon beliau gak enak ya. Dapurmu beliau yo. Koyo kon sapa biyen. Aku itu mang beliau sesuai ilatku lho gak gelem protes ilatku. Iya. Ilatku berdaulat, lapo sampai nih beliau tuh. Dan seterusnya. Jadi beliau ini beliau ini pada suatu hari, jadi Mas Saipul ini dulu kan ya dari Pasuruan, Jombang, Jakarta, UNAS gak tamat tuh ya. Tamat. Oh temenan lah. Saya masuk kuliah 85, lulus 2003. Sebabnya apa? Gara-gara melok sampean. Ya, jadi bagian dari reformasi adalah saya acara begini di UNAS, di universitasnya beliau, di Siti Sakti. Teman-teman sekalian, kalau saya mau mengingatkan ini bulan Mei, dan ini adalah bulan pengkhianatan yang luar biasa. Tapi saya nggak akan ceritakan sekarang. Ya pokoknya intinya gini, jadi suatu hari aku iki ngejak Pak Harto, apa jenenge? Aku ngomong Pak Harto, sampean niku ngomong apa gak iso dipercaya wong saiki. Sampean wis kadung gak wis salah Al-Fatihah sak Quran salah kabeh sampean. Tapi Allah masih memberikan peluang kepada sampean. Maka Pak Harto ajak nang masjid untuk husnul khotimah dan seterusnya. Tapi mergo wartawan cangkeme koyo ngono iku mencurigai aku, akhirnya aku ambil kedaulatan saya. Begitu sampai di masjid, masa sudah kumpul di situ, aku telepon Pak Harto, gak usah nang masjid. Sampean wiritan di omah koyo sing tak kene sampean wingi, ngono ya. Sing ndek kene saudara-saudara saya batalkan acaranya. Saya bilang, saya membawa surat Soeharto, sumpah 4 hal. 1, tidak akan jadi presiden lagi. 2, tidak akan ikut campur atas terhadap pemilihan presiden. Nomor 3, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. Nomor 4, siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai harta rakyat. Tanda tangan dia yang bikin konsepnya saya. Jadi Pak Harto siap diadili kapan saja. Saudara, Pak Harto saya larang ke sini, tapi dia siap 4 hal ini, dan saya bertaruh kalau Anda berani melakukan ini ketokan dirijiku. Nek ono sing wani ngadili Soeharto ketokan dirijiku. Aku ya wedi iku diketok temen ya.
Tapi alhamdulillah gak terjadi. Wes, artinya gagal acara itu saya gagalkan, terus aku nang Gus Dur. Nah, beliau memang di rumah Gus Dur untuk beberapa tahun. Terus aku nang nggone Gus Dur wis krungu nek aku nggawa Pak Harto tapi tak batalno dhewe, terus Gus Dur ngomong ngene. Ngene Cak, engko tanggal 3 Maret. Pak Harto tak susule jam 8 terus tak gawa nang Istiqlal jam 09.00 sampean langsung Istiqlal engko diupacarai ndek kono. Temen sampean iki Gus. Iya ta wis engko tak susule wis sampean langsung anu ae. Istiqlal. Wes akhirnya kita tunggu minggu depannya tanggal 3 Maret hari Minggu. Terus begitu aku mulai teko omahe Gus Dur, saya pun ndek kono jian. Terus wartawan kepethuk aku ndek njaba. Wartawan takon, "Ono apa Cak nang Gus Dur?" "Gak, Gus Dur lho katanya nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene. Wes, wartawan semangat. Wah, ini berita besar ini. Akhirnya wartawan mlebu ngene Gus Dur ditanya, "Gus, terus saya kajenge anu sampean kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene. Gus Dur ngene. Jare sapa? Ngono. Ora apal pamanmu iki. Lho, tadi Cak Nun bilang gini-gini, biasa Cak Nun ngomong gak biasa. Lho ngono e. Lho sing nawar-nawani dhewe. Ayo Gus Dur, tapi ngono-ngono iku gak kok jahat karo aku, ancane nggarap aku dhek. Suwenengane ngono iku. Tak bales kon dilungkas. Akhirnya aku ndolek dino, aku nang gone Gus Dur sama Ustadz Haidar sama Haddad Alwi. Ditemoni Saipul, "Ndi Gus Dur, Pul?" Terus aku dilebokno Gus Dur pas turu rada lara ngono iku. Terus aku Gus nyun sewu Gus niki rada urgen. Gus, "Oh, apa Cak? Iki aku ditekani ana wong topo teko Pacitan iki. Wadadot nggen kula ning Gus, kok li kajenge ngandani nek sampean iki dilungkas oleh tugas gede. Jadi sampean kudu fresh, kudu energine prima. Terutama meripat sampean kudu beres." Pesene ngeten Gus, sampean kok dadi pemimpin, tapi syaratnya saiki ngene Gus. Jadi sampean disehatno awake, mripate juga dian lah. Carane iki pesene wong topo iki, sampean ndolek godhong waru. Sitok ae aja gede-gede, terus sampean ndolek ember, sampean kum banyu iku, terus sampean Al-Fatihah ping 7 sampean tempelek ndek baduk sampean. Tet! Gus Dur langsung tet pul. Golekno godhong waru. Nggih, Saipul malah wayu nang mburi golek godhong waru. Lho karo embere, karo banyune Pul. Nggih, akhirnya dalam waktu cepet langsung pinggire Gus Dur turu iku ana ember, ana banyune, ana godhong waru dikum terus Gus Dur Al-Fatihah ping 7. Ngene aja. Nggih Gus, ping 7 Gus. Audo Gus. Audo ping 7 ditempelane kene ceklek ngene ta, karo turu ana godhong waru. Kapok kon. Sayangi gurung ana smartphone gak iso tak foto aku. Nek gak tak Facebook-no temen kena. Kurang ajar ya ngono. Aku dhek ngomong-ngomong dhewe mari ngono aku jare ngapusi tak bales kan. Aku seneng ndelok Gus Dur ngene karo godhong waru. Kapok kan aku. Mate kan. Nyeneng lho. Aja muring-muringan urip kuwi ya. Dan aja dadi wong cilik, ndelok ngono-ngono kok semua nang. Kalau kamu gampang sakit berarti kamu orang yang rapuh. Kalau kamu gampang marah berarti kamu orang yang tidak punya kekebalan mental. Gitu loh. Wong aku karo Gus Dur garap-garapan koyo ngono lho, bayangno. Ana kiai nomor 1 NU tak deleh godhong waru iki lho. Ya apa? Lah salah dhek ngono, aku meneng-meneng kok dijare biasa cak ngomong apa ngawur ngono. Ngono Gus Dur itu arek-arek. Yesus. Akhirnya wes ngono ya. Jadi ngono ya. Tepuk tangan untuk beliau. Itu mek cerita seger itu hanya bisa terjadi sesama orang Jawa Timur. Ya. Tidak mungkin kalau Gus Dur bukan Jombang, Saipul bukan Jombang, saya bukan Jombang, tidak mungkin terjadi karena itu Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Hamengkubuwono yang sebenarnya. Jawa Timur adalah Mangkunegoro yang sebenarnya. Jawa Timur adalah pemimpin Indonesia. Harus lahir pahlawan-pahlawan baru.
Harus lahir hari pahlawan yang kedua di Surabaya. Ibu kota negara akan kita pindah ke Jawa Timur. Ngono ae repot. Nang wis